Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat, rezeki serta kesempatan untuk menjalani kehidupan penuh keberkahan. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu akad yang sangat penting dalam perbankan syariah, yaitu akad ijarah. Nah, akad ini termasuk dalam akad muamalah yang memberikan solusi bagi masyarakat untuk menggunakan manfaat suatu barang tanpa harus memiliki secara langsung, namun tetap dalam koridor syariah. Secara sederhana, akad ijarah adalah perjanjian sewa menyewa antara pihak bank. Kok makin nurun. Secara sederhana, akad ijarah adalah perjanjian sewa menyewa antara pihak bank sebagai pemilik barang atau penyedia jasa dengan nasabah sebagai pengguna manfaat. Melalui akad ini, nasabah memperoleh hak untuk menggunakan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa ujrah atau biaya sewa yang telah disepakati. Allah Subhanahu wa taala memberikan legitimasi terhadap praktik sewa menyewa di sebagaimana diterangkan dalam firman Allah surat Al-Hash ayat 26. Berhenti, Des. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya batis ta'jirhu inna khatratal qawiyul amin. Artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik engkau pekerjakan adalah yang kuat lagi amanah." Ayat ini menjadi dasar kebolehan ijarah, yaitu mempekerjakan atau menyewa seseorang untuk memperoleh manfaat tertentu. Dalam konteks perbankan syariah, mekanisme ijarah dilakukan melalui tahap-tahapan yang jelas.
Proses ini dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan sewa berdasarkan kebutuhan seperti rumah, kendaraan, atau fasilitas lain. Bank kemudian menyeleksi kebutuhan tersebut dan melakukan pembelian barang atau atas nama bank. Dengan demikian, kepemilikan barang tetap berada pada bank, sedangkan nasabah hanya berhak menggunakan manfaatnya. Setelah barang siap, dilakukan akad ijarah yang berisi kesepakatan mengenai durasi sewa, jumlah ujarah, ketentuan perawatan, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Ketika akad telah sah, nasabah memiliki hak penuh untuk memanfaatkan barang tersebut sesuai ketentuan yang diperjanjikan, sedangkan bank tetap bertanggung jawab kerusakan pokok yang bukan akibat kelalaian pengguna. Dasar syariah transaksi ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menguatkan bahwa segala bentuk transaksi yang jelas, adil, dan tidak mengandung unsur riba adalah diperbolehkan, termasuk di dalam akad ijarah. Pembayaran ujrah dalam akad ijarah dilakukan secara berkala, sesuai kesepakatan, bisa per bulan, per 3 bulan, atau per tahun. Pembayaran ini tidak boleh membebani atau menzalimi kedua belah pihak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat At-Talaq ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa
Artinya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ayat ini menjadi prinsip penting bahwa biaya sewa tidak boleh memberatkan, dan harus disepakati dengan adil. Dalam sisi pelaporan keuangan perbankan syariah, barang yang disewakan dicatat sebagai aset ijarah, sementara pembayaran ujrah yang diterima bank dicatat sebagai pendapatan ijarah. Setelah masa sewa berakhir, barang dapat dikembalikan, diperpanjang masa sewa, atau dialihkan kepemilikannya kepada nasabah melalui akad tambahan seperti ijrah muntahiyah bitamil. Nah, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya amanah dalam setiap transaksi, sebagaimana hadis syahih berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Addil amanata ila man ma'tamanaka wa la tahun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayamu, dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis Abu Daud. Hadis ini menjadi landasan moral dalam akad ijarah bahwa kedua belah pihak harus menjaga amanah, kejujuran, dan tidak saling merugikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa akad ijarah dalam perbankan syariah merupakan bentuk muamalah yang sangat relatif dengan kebutuhan ekonomi modern. Akad ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari suatu barang tanpa harus memiliki terlebih dahulu, namun tetap berada dalam koridor syariah yang menjunjung keadilan, transparansi, dan keberkahan. Melalui ijarah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa transaksi ekonomi bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga menjaga amanah, menghindari riba, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Inilah keindahan syariat dalam mengatur kehidupan ekonomi, sederhana, jelas, dan penuh keberkahan bagi siapapun yang mengamalkannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menambah pemahaman kita tentang prinsip-prinsip muamalah Islam dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memilih layanan keuangan yang sesuai syariah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.